Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK hingga Kepres dikeluarkan oleh Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK hingga Kepres dikeluarkan oleh Presiden. Sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kepolisian tidak ada persoalan. Karena ini menyangkut lembaga, bukan person pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya nggak ada terganggu. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan KPK akan terus berjalan meski Ketua KPK Firly Bahuri tersangka. Ya biar aja diikuti prosesnya. Orang tersangka kan saya tidak boleh berkomentar pada substansi perkaranya karena itu ada yang nangani dan tentunya ada bukti-bukti yang bisa dipakai. Ya biar proses hukum berjalan. KPK-nya sendiri harus berjalan karena KPK itu selama lebih dari 2 itu semua urusan mesti tetap berjalan. Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian kurun waktu 2020 hingga 2023. Penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri setelah Polda Metro Jaya memeriksa 91 saksi dan 7 ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini hampir 1 dekade amanat undang-undang desa belum juga diberikan seutuhnya kepada negara. Belum diberikan seutuhnya kepada kami dari pemerintah. Maka dari itu pada prinsipnya kami berdiri di sini untuk menuntut satu, diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa meminta untuk perpanjangan masa jabatan. Akibat unjuk rasa, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Semanggi arah ke Selipi. Dari Jakarta, Elsha Casey, Sadu Budi iNews melaporkan. Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa menutup akses keluar masuk tol hingga menimbulkan kemacetan. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik akses masuk kawasan industri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mereka menutup akses gerbang tol yang mengakibatkan macet di kedua lajur, baik dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun sebaliknya.
Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi 2024 yang hanya mencapai 3,6% dinilai sebagai jumlah yang tidak manusiawi oleh buruh. Presiden KSPI menjelaskan kenaikan komponen layak hidup yang disurvei, kenaikan UMP harusnya mencapai angka 15% tahun depan. Hasil survei daripada Litbang KSPI dan Partai Buruh, KHL kebutuhan hidup layak 64 item. Itu disurvei naiknya 12 sampai 15%. Itu survei. Sebelumnya pemerintah menetapkan upah minimum provinsi 2024 rata-rata 3,57%. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Seorang pria di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV mencuri pakaian dalam wanita di Indekos Putri. Meski tidak melaporkan ke pihak kepolisian, viralnya video CCTV korban berharap memberi efek jera kepada pelaku. Seorang pria mencuri pakaian dalam di jemuran yang berada di salah satu Indekos Putri di Kampung Bali, Kota Bengkulu. Pelaku dengan santainya masuk ke halaman Indekos dan langsung menuju jemuran pakaian. Tak lama berselang, pelaku mengambil selembar pakaian dalam wanita dan memasukkan ke celananya lalu bergegas pergi. Kalau selembar ya? ya CD, bagian CD yang selembar. Udah sering kejadian di sini, Bang? Kalau sering itu, kalau dapat laporan dari anak-anak, itu udah sering. Tapi sebelum pasang CCTV, sudah pasang CCTV baru kejadian malam itulah. Meski tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, korban berharap rekaman video pengawas tersebut dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dari Kota Bengkulu, Endro A-News melaporkan. Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ahli waris menolak upaya pengosongan rumah yang dilakukan jurusita dibantu aparat kepolisian. Upaya eksekusi rumah serta tanah seluas 1.500 meter di Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara mendapat penolakan. Pasangan suami istri yang merupakan ahli waris menghadang petugas jurusita di depan pintu masuk rumahnya. Setelah negosiasi berlangsung alot, petugas gabungan menarik paksa ahli waris sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Petugas jurusita kemudian mengosongkan rumah dengan mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Menurut penasihat hukum ahli waris, pihaknya memiliki surat SKT atas lahan yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama Evi Supiah. Ibu Supiah ini memiliki surat tanah yang terbit di tahun 1993. Namun surat yang dimiliki oleh keluarga Pak Karim tidak ditarik. Ya, SKT harusnya kan diukur ulang ini barulah bisa terbit sertifikat. Namun tidak itu. Pihak ahli waris menambahkan penerbitan sertifikat dinilai salah sasaran. Karena meskipun objeknya tepat namun alamatnya berbeda dengan lokasi yang ada. Tak hanya itu, dalam gugatan juga berisi penggugat melakukan gugatan terhadap Abdul Karim. Sementara ahli waris bernama Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan A-News melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh semakin meluas dari 8 kecamatan menjadi 11 kecamatan. Selain merendam ribuan rumah, ratusan warga yang bertahan di tenda pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh sejak 3 hari terakhir semakin meluas. Dari 8 kecamatan yang terendam banjir, kini menjadi 11 kecamatan dengan ketinggian air mulai 50 cm hingga mencapai 2 meter. Akibatnya sejumlah warga yang bertahan di tenda-tenda pengungsian mulai terserang berbagai penyakit, terutama pada anak-anak. Petugas medis dari Puskesmas Merobo pun diterjunkan untuk memberikan pengobatan kepada korban banjir, salah satunya di Desa Tanoh Ujong Darat. Rata-rata selepas banjir masyarakat terserang penyakit kulit, darah tinggi, batuk.
Sementara itu, Pemkab Aceh Barat telah menetapkan status darurat dan mendirikan dapur umum, serta menyalurkan bantuan sembako ke sejumlah titik pengungsian. Hampir merata nih sebenarnya, termasuk KW16. Saya juga dapat informasi di Waila Barat, dan karena berhubung waktu, kita besok pagi juga berangkat lagi. Yang jelas semua kecamatan nanti kita kunjungi dan kita memastikan warga kita hari ini terlayani dengan baik dan tidak ada yang tidak makan. Hingga saat ini banjir terparah masih melanda di Kecamatan Johan Pahlawan, Kawai 16, dan Waila Barat, serta Kecamatan Merobo. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Sejumlah kader himpunan mahasiswa Islam terlibat bentrok dengan buruh di pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ratusan mahasiswa memaksa masuk ke terminal ruang tunggu pelabuhan meski tidak memiliki tiket kapal. Bentrokan seketika pecah saat ratusan mahasiswa HMI Kendari memaksa masuk ke area ruang tunggu pelabuhan Marhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bahkan sejumlah mahasiswa sempat mengancam akan memboikot pelabuhan jika tidak diizinkan naik ke atas kapal. Sontak puluhan buruh yang merasa terganggu dengan ancaman boikot pelabuhan tersebut langsung menyerang mahasiswa. Diketahui ratusan mahasiswa HMI Kendari memaksa masuk ke kapal dengan tujuan Pontianak meski tidak memiliki tiket. Situasinya memang tidak bisa terkendali, teman-teman juga, tendensi dari teman-teman juga sama sempat terpancing juga di luar dari rombongan, mungkin ada provokator dan sebagainya, itu kami belum tahu siapa sih. 159 orang yang belum memiliki tiket dari cabang Kendari, Kolaka Utara, Konawe, dan lainnya. Ini yang tadi mereka sudah melakukan orasi untuk tetap masuk, tetapi sesuai arahan dari direksi Pelni bahwa orang atau siapapun tidak boleh masuk ke pelabuhan melalui ke ruang tunggu sebelum memiliki tiket, lebih-lebih untuk naik ke kapal. Untuk menghindari bentrokan susulan, ratusan mahasiswa ini akhirnya diizinkan naik ke atas kapal. Sementara biaya tiket kapal sebesar Rp47 juta akan ditanggung 4 instansi terkait. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Apes, seorang pemulung terciduk saat hendak mencuri di rumah warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksinya terekam kamera warga saat mencongkel jendela rumah dan akhirnya langsung ditangkap oleh warga. Beginilah aksi pencurian seorang pemulung barang bekas berinisial N saat hendak mencongkel jendela rumah warga di Desa Karangsari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan wajah tertutup kain dan menggunakan sebilah golok, pelaku berhasil membuka jendela yang terkunci dari dalam. Namun apes, belum sempat memasuki rumah, warga yang merekam aksinya langsung meneriakinya maling. Awalnya itu si pemilik rumah itu mendengar suara kok ada kayu yang dicongkel. Kemudian mereka melihat sumber suara, ternyata ada orang yang sedang mencongkel jendela. Kemudian saat bersamaan tetangganya melihat bahkan memvideokan bahwa ini orang akan mencuri. Tadi sudah saya video, kemudian teriak maling, maling. Nah selanjutnya masyarakat sekitar datang sehingga diamankan orang tersebut. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan maraton di unit Reskrim Polsek Weru. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah alat bukti seperti linggis, golok, dan cangklong. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Warga Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan kemunculan ular piton dari gorong-gorong. Ular sepanjang 4 meter itu akhirnya berhasil dievakuasi warga setelah 1 jam. Warga mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter dari sebuah gorong-gorong di Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kabupaten Bogor. Ular terlihat agresif dan sempat berontak saat hendak dievakuasi. Akhirnya setelah 1 jam, dengan alat seadanya, warga berhasil menangkap ular piton dari dalam gorong-gorong. Ular diketahui sudah 3 menampakkan diri, namun warga tidak ada yang berani mengevakuasinya. Untungnya ada kunciannya, katanya gitu. Ada panikmat.
Diambil sama dia, pegang palanya. Tadinya pada nggak mau megang palanya. Sama dia langsung. Cuman pakai alat seadanya aja ya Pak ya? Iya, pakai bambu itu ada videonya juga. Gitu. Setelah dievakuasi, ular piton sepanjang 4 meter dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia siap memberikan dukungan pembiayaan kepada pengusaha muda di Indonesia. Pengusaha muda bisa memanfaatkan berbagai pembiayaan untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka. PT MNC Guna Usaha Indonesia menghadiri pelantikan Teddy Darmansyah sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teddy merupakan pengusaha tenun dan tekstil asal Kecamatan Majalaya yang sukses dengan memanfaatkan pembiayaan usaha dari PT MNC Guna Usaha Indonesia. Kisah suksesnya ini menjadi motivasi bagi pengusaha muda lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi mitra MNC Guna Usaha Indonesia. Kedepannya nanti kita akan membangun dan akan menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk itu kita Kabupaten Bandung kedepannya bakalan menciptakan lapangan pekerjaan dan bakalan mencetak usaha baru yang ada di Kabupaten Bandung khususnya. MGWI hadir di sini karena kami merasa bahwa pengusaha muda itu akan menjadi backbone dari ekonomi ke depannya. Inovasi, kreativitas, ide-ide baru itu banyak keluar dari pengusaha muda. PT MNC Guna Usaha Indonesia akan terus berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha dalam pembiayaan produktif dan menjadi solusi pembiayaan untuk bersama membangun Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Di antaranya adalah tradisi balapan sapi pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi balapan sapi khas Minangkabau, Sumatera Barat selalu menarik untuk diikuti. Lo gua kenalin nih sama yang tertua di sini, Pak. Puhunya nih. Iko namanya Pak Paraday. Nah, Pak Paraday Iko kawan Nambo. Namanya Ladis, panggilannya bule. Dia ini pengen nyobain yang namanya pacu Jawi. Cakep kan? Berlokasi di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Ladislau dan Pina Philips akan melihat dan ikut bagian dalam acara sapi Jawi. Oke, Tradikers, ini udah mulai turun beberapa peserta yang mau ngelombain sapinya di sini. Dan sambil nungguin si bule ganti baju, gue mau lihat nih kayak gimana serunya. Oke. Ya, memang tidak mudah mengendalikan sepasang sapi beralih di lintasan sawah berlumpur. Tentunya butuh waktu dan latihan yang keras. Gue pakai cara gue sendiri, karena gue ninja nggak bisa. Akhirnya udah gue coba kayak gini. Pegang ya. Pegang nih, ya nih. Nih. Jadi Tradikers di sini ceritanya adalah bule itu mengganti trik. Jadi kita yang harusnya tadi pakai ujung kaki, pakai jempol nggak bisa diganti, dia pakai tangan iya. Tangan aja ya, jadi pakai tangan lari. Iya. Dan hasilnya sama bapak ini yang menang siapa? Gue, lu jatuh duluan baru gue nyemplungin diri. Gua masih megangin. Gua masih megangin lo enggak.
Acara Pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi ini adalah warisan budaya khas Indonesia yang patut dijaga. Tim iNews melaporkan.